Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan Bandar Mulu Gerian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 14 September 2021, kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik dan juga beberapa saham pilihan nantinya. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau kasih tip, donasi, atau support untuk Cuan-Cuan Saham, bisa. Caranya tinggal klik link di deskripsi, link Sosiabas ya. Nanti teman-teman bisa kasih donasi, tip atau support, dan juga pesan pribadi untuk saya. Linknya yang Sosiabas. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja. Ini kayaknya saya juga bikin kontennya agak malam, jadi nanti mungkin bakal ke-upload agak malam juga ya, mohon maaf. Kita akan langsung ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksi 14,916 triliun, jumlah yang besar, bagus. IHSG juga kuat, naiknya tumben-tumbenan, gak ada drama ya. Seharian hijau, biasanya kalau pagi open gap, siangnya dibanting. Dengan pergerakan asing hari ini net buy total 404,36 miliar. Dengan saham yang paling banyak dibeli asing ada Bank BRI. Nah, ini Bank BRI mulai diakumulasi lagi ya, 236,2 miliar. Lalu Bank BCA 95,7 miliar, Bukalapak 69,5 miliar, Telkom 58,2 miliar, Astra 27,1 miliar, Adaro 26,2 miliar, PTBA 25,2 miliar, ITMG 16,6 miliar, MTEK 15,4 miliar, Java 13,5 miliar, dan BTPS yang cakep sekali ya, 10,2 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing hari ini ada Antam 103,2 miliar, lalu Bank Mandiri 60,9 miliar, Unilever 27,5 miliar, Era 26,3 miliar, DMMIC 14 miliar, INKP 8,2 miliar, INDF 5,9 miliar, TKIM 4,7 miliar, EZWare 4,1 miliar, dan Excel 3,7 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Jadi pagi tadi IHSG di time frame 1 jam itu membuat yang namanya cup handle ya. Setelah kemarin kita dikocok-kocok hari Kamis kalau nggak salah ya, IHSG sampai bottoming itu, atau Rabu itu, Rabu bottoming, Kamis ya, Rabu bottoming, habis itu rebound, dan IHSG terlihat membuat cup and handle. Nih, ini cup, saya hapus saja ya. Lalu ini handle, cup handle. Dan tadi pagi langsung aja IHSG dibuka open gap. Ini ya, candle kemarin, closing kemarin 13 September. Hari ini 14 September ada open gap dan loncat langsung breakout cup and handle-nya. Artinya ini juga mendukung ya dari kenaikan hari ini. Kenapa hari ini tidak ada galau-galauan? Artinya mungkin cup handle-nya ini valid dan targetnya ada ke sekitar sini. Area 6.200-an seperti itu. Itu target by teorinya. Kalau misalkan kita lihat kemarin juga ini double top. Target ke 5950 tidak hit juga ya, cuma sampai 5984. Jadi ini cuma bisa buat gambaran karena tidak ada yang pasti di market ini. Seperti itu. Dan saya rasa ada potensi IHSG untuk menuju ke sana dalam 1 minggu ini. Tapi kalau untuk breakout-nya saya rasa masih belum. Mungkin masih konsol-konsol ya. Jadi artinya apa? Ketika nanti IHSG menguat dan saham-sahamnya menguat, ketika udah kena resist dan tidak berhasil breakout, saya rasa bisa di sell on strength dulu. Karena IHSG masih konsol. Takutnya nanti dia turun lagi dan ya yang udah cuan jadi nggak cuan, yang HK di atas jadinya nyangkut seperti itu. Untuk resisten di IHSG terdekat ada di area sini sekitar 6150-an ya. Sebenarnya sekarang posisi di resisten juga 6130. Kan resisten itu kan 6115 sampai 6130 ya, dan sekarang closing di 6129. Tapi kalau misalkan besok 6130 berhasil breakout, target selanjutnya saya rasa bisa sampai 6140
6150 lah, 6150 sampai 6170 seperti itu. Teman-teman perlu waspada kalau misalkan sudah sampai ke sana ya, atau kalau masih berhasil breakout, dia kejar target cup handle-nya bisa sampai 6200-an nih, 6190-an seperti itu. Yang pasti saya rasa kalau misalkan di area resist bisa consider kurangi porsi dulu, entah TP-TP atau jangan beli-beli dulu seperti itu. Sampai kapan? Sampai IHSG berhasil breakout. Saya rasa breakoutnya bukan bulan ini. Ini apa ya? Sepengamatan aja ya, nggak tahu juga kalau misalkan benar-benar bulan ini breakout, ternyata ini nanti cup handle, target, breakout, terus akhirnya cup handle besar, terus IHSG bullish, bisa juga bulan September ini. Tapi kalau saya rasa meninggalkan gap kayak gini, terus juga powernya masih lemah kayak gini, masih dalam fase akumulasi, saya rasa masih belum bakalan breakout. Jadi ketika IHSG nanti di posisi resisten di angka-angka tadi yang saya sebutkan, bisa mulai kurangi porsi dulu. Yang udah cuan di take profit, yang posisi cash jangan belanja dulu, kecuali sahamnya kuat melawan IHSG seperti itu. Ya intinya sebenarnya kita tidak trading di IHSG, kita trading di saham IHSG. Tapi gimana pun juga ini bakal sangat berpengaruh. Kemarin pasti teman-teman rasain ya ketika bantingan-bantingan di sini semua saham pada ARB, di sini juga dan lain seterusnya. Jadi ya bagaimana pinter-pinternya kita di market membatasi resiko yang ada seperti itu. Jadi buat teman-teman yang udah serok di bawah, mau di sini ataupun di sini, bisa hold dulu. Sebenarnya ini juga tidak pasti sama ya dengan keadaan sahamnya, harus disesuaikan juga sahamnya saham apa. Kalau memang udah jelek ya jangan di hold lagi. Tapi kalau masih ada potensi naik mengikuti IHSG ya bisa di hold dulu seperti itu. Yang penting nanti ketika saham-saham posisi di resist, IHSG posisi di resist dan terlihat tidak bisa breakout, bisa kurangi porsi dulu karena IHSG masih konsolidasi seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko, batasi modal, jaga modal dan jaga psikologisnya seperti itu. Sudah 15 hari September berjalan ya. Semoga aja segera menunjukkan kepastian lah IHSG ini selesai dari konsol lalu breakoutnya dia. Seperti itu. Kalau kita lihat juga dari up downtrend channel ini memang sebenarnya sudah breakout ya IHSG ini. Nih, yang sini dia udah breakout, yang sini pun dia juga udah. Oh, yang sini belum ya. Nih, yang sini sama sini. Tuh, tapi untuk downtrend channel dari Januari 2021 sampai Maret ini sudah berhasil di breakout, udah di retest 2 kali juga. Seperti itu. Kelihatan ya resistnya di sini. Nanti bisa apa ya? Bisa atur strategi ketika IHSG posisi di resist. Cuman untuk arahnya kalau saya lihat ya, untuk akhir tahun harusnya bullish. Kenapa? Dilihat dari blue chip yang terus-terusan diakumulasi, inflow asing yang terus masuk, saya lihat arahnya bullish. Kecuali tiba-tiba ada sesuatu yang ya mungkin kemarin yang taper itu bisa juga ya. Ketika terjadi sesuatu, nanti asing ujuk-ujuk keluar dengan masif, nah itu teman-teman harus hati-hati juga. Tapi kalau dilihat keadaan sampai sekarang 14 September 2021 ini, akumulasi dari saham-saham blue chip dan lain sebagainya harusnya sih arahnya bullish. Tinggal tunggu breakout aja. Seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita akan langsung masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Kita mulai dari Antam dulu, yang hari ini koreksi lumayan ya, 1,9%. Nah, kita seperti biasa akan melihat nikelnya dulu. Saya baru kurang fit nih, kemarin habis vaksin ya. Jadi baru agak drop. Jadi kemarin setelah nikel berhasil breakout di tanggal 9 September, breakout resistnya dia ya, lalu 3 hari candlenya kurang bagus, inverted hammer. Dan hari keempat 13 September kemarin terjadi koreksi nikel 3,38%. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini sudah menyungsep lagi kembali ke dalam area konsolnya nikel lagi di ascending triangle-nya. Cuman kalau kita lihat juga hari ini tanggal 14 September ini candlenya lumayan bagus. Ada perlawanan walaupun masih lemah ya. Dia sampai support lalu rebound dan ada shadow di bawah. Kalau fair-fairan kita lihat ya memang posisi nikel sekarang masih konsol karena dia nyungsep lagi ya. Kemarin sebenarnya masih lumayan oke kalau dia nggak sampai nyungsep lagi, tapi ternyata nyungsep lagi. Cuman kalau menurut saya pun arahnya ke atas untuk nikel ini. Tinggal kita tunggu konfirmasi breakoutnya aja seperti itu. Kembali ke masa-masa di sinilah waktu dia di pucuk, terus tinggal tunggu breakoutnya seperti itu. Kemarin udah sempat breakout, tinggal kita tunggu lagi. Dan dilihat dari flow-nya pun Antam ini juga bagus sekali. Dan sesuai analisa kemarin ya, waktu di sini, waktu Antam open gap, saya bilang
ada gap dan di sini juga sudah kurang bagus candlenya, walaupun shadownya tipis ya. Kalau kita lihat di intraday-nya kelihatan kurang bagus, jadi lebih baik tunggu di gapnya aja. Dan hari ini gapnya akhirnya tertutup. Low hari ini 2440. Jadi buat teman-teman yang antri di area gap ya 2470 sampai 2450 harusnya dapat barang semua. Dan sekarang closing di 2470. Nah, kita sambungkan sama si nickel tadi. Harapannya nickel juga kembali breakout biar antamnya sesuai skenario ya. Entah skenario beberapa hari yang lalu mau dia cup handle, ini cup, lalu bikin handle dan breakout, atau mau bikin ascending triangle pun juga silahkan. Ini 1, 2, nanti sekali lagi seperti itu. Cuman saya rasa untuk posisi sekarang ya, selama Antam tidak jebol low hari ini 2440, arahnya harusnya ke atas karena sudah rebound juga seperti itu. Hari ini tapi flow-nya kurang bagus. Antam asingnya keluar 100 miliaran. Tapi kalau dibandingkan waktu inflow tanggal ini ya 10 September 9 September dan 10 September itu masih belum sebanding. Nih ya, dari dia naik turunnya baru setengah. Kalau nggak salah kemarin itu sampai 200 miliaran inflow yang asing itu, tapi sekarang keluar lagi sekitar 100 miliaran asingnya seperti itu. Hari juga ada big distribusi, tapi kalau dibandingkan dengan kemarin masih belum sebanding juga, akumulasinya masih lebih bagus. Saya rasa ini Antam juga masih konsol, Bandar pun masih menahan diri karena nikelnya juga nyungsep lagi ya. Tuh, tapi malah bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness seperti itu. Jadi kalau saham yang bagus dari technical, flow, katalis, akumulasi dan lain sebagainya, ketika terjadi merah itu bisa dimanfaatkan untuk beli. Saya rasa untuk Antam ini bisa digunakan seperti itu. Kecuali nanti dia jebol area supportnya, terus keluar dari toleransi, ya lebih baik keluar seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pada antri di gap tadi, bisa di keep aja dan pasang stop loss di bawah low hari ini 2440, atau kalau nggak pengen terlalu mepet bisa pasang stop lossnya di bawah 2400, karena nggak menutup kemungkinan juga tadi nikel turun dulu terus nanti Antam juga kesini lagi double bottom pun juga bisa juga. Tapi kalau teman-teman belum full porsi ya nggak masalah juga ya, misalkan tadi baru masuk 50%, nanti ketika turun bisa masukin 50% seperti itu. Untuk sekarang support di area ini sekitar 2440-an ya, 2400 lah. Tuh, itu support terdekat. Lalu setelah itu di 2350. Untuk resisten 2600 sampai 2700, dan itu resisten yang kuat. Kuat resisten itu. Nanti ketika dia breakout, saya yakin bakalan jadi support kuat area 2600 sampai 2700 itu. Seperti itu. Moving average juga mau golden cross, tinggal menunggu momen aja. Ya semoga besok segera rebound nikelnya. Terus Antam juga yang pada serok hari ini bisa dapat reboundannya juga. Seperti itu. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek ERA yang hari ini dijualin asing juga. Nah, ini ERA kalau menurut saya masih ada di posisi buy yang apa ya? Area kuat ini. Ini bukan support biasa. Kelihatan dia selalu bereaksi di area ini 550 sampai 575. Di sini dia jadi resist kuat, lalu breakout jadi support kuat, dan sekarang posisi ada di sini. Resiko kecil untuk si ERA ini ya. Misalkan teman-teman masuk di 570 sampai 550 ya, tinggal pasang stop loss di bawah 550. Tapi kalau misalkan 550 yang jebol, lebih baik exit dulu karena dia akan mencari area demand selanjutnya atau support selanjutnya. Itu bisa di sekitar sini ya, sekitar 500-an. Jadi bakalan agak dalam juga seperti itu. Ini bisa buy on weakness juga di area demand ini sekitar 550 sampai 570 ya. Dan ketika nanti dia breakout atau rebound, targetnya terdekat ke sekitar 600-an. Kalau misalkan bisa breakout, ya kembali ke area konsolnya dia lagi. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya hari ini juga ada big distribusi ya. Dia juga ada di bawah EMA 50, EMA 20. Distribusinya juga bukan kaleng-kaleng ini. Dan bandarnya mulai keluar setelah kemarin masif masuk ya di sini. Dibeli terus, sekarang mulai keluar lagi. Jadi ya lebih baik jangan melawan sih, tapi kalau misalkan teman-teman punya barang, batasi resiko di 550 seperti itu. Kenapa asing efek di ERA? Karena kalau nggak salah ERA ini masuk FTSE ya, indeks di luar. Jadi ya ada peran asing lah di ERA ini. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, seperti itu. Buat yang mau masuk bisa di sini antri pelit aja kalau posisinya kayak gini ya. Antri di 550 nanti atau 555. Stop loss kasih 1 atau 2%. 2 tick lah 540 langsung out seperti itu. Tuh. Tapi kalau masih punya barang di atas ya saya rasa harus diatur sih. Kalau misalkan jebol 550 bisa harus stay ke cut loss dulu karena bisa lebih dalam seperti itu.
Tapi kalau misalkan dia terlihat nanti ada candle hammer, dia mau rebound, bisa average down dan tunggu naiknya dia. Untuk view bagusnya bisa bisa double bottom ya, bottom 1, bottom 2. Kalau view jeleknya bisa inverted cup handle, cup lalu ini handle-nya, tunggu breakdown-nya. Seperti itu. Yang penting angka krusial itu 550 harus dipantau dia jebol atau enggak, seperti itu. Untuk era, lanjut kita coba ke DMMX yang mulai banyak yang pom-pom ya, bahkan mulai masuk ke podcast juga. Logikanya sebenarnya simpel sih. Kalau barang bagus harusnya sama bandar disembunyiin. Tapi kenapa diumbar-umbar di publik? Ya, silakan di logika sendiri. Gitu aja. Dan nggak menutup kemungkinan DMMX ini udah naik tinggi sekali ya, dari harga 50 bahkan. Ya anggap di sinilah 150-an. Tuh, dia udah naik tinggi banget. Saya dulu punyanya di 500-an. Sama waktu rally di sini punya lumayan juga. Dan sekarang kalau kita lihat tren itu sudah semakin melemah. Yang sebelumnya kemiringannya ini berapa derajat nih? Bisa 30 derajat mungkin ya. Nih, miringnya kayak gini nih. Dia waktu markup atau waktu rally kemiringannya 30 derajat, dan sekarang geraknya sudah mulai ke samping. Tuh, artinya tren sudah semakin melemah sih. Dua, sebenarnya ketika dia konsol kayak gini ya, antara membuat swing baru atau ini distribusi untuk turun. Tuh, itu yang agak serem sih. Jadi kalau saran saya sih tentu perlu batasi resiko ya. Dan untuk sekarang batasi resiko di sini aja 3100. Dia sebelumnya rebound dari situ, kita lihat ketika kena 3100 sampai 3020. Kalau misalkan dia masih rebound dan breakout ke atas, itu saya rasa bisa bagus di MMX. Tapi kalau dia jebol lalu turun ke bawah, itu wajib exit karena takutnya bandar sudah selesai distribusi. Ini sebuah fase ya, kalau teman-teman kalau nggak salah belajar teori Wyckoff itu ada fase namanya akumulasi. Tuh, akumulasi itu biasanya harga nggak gerak kemana-mana, sideways, volumenya nggak jelas, retail nggak ada yang lihat, nih dia ke samping terus habis itu di sini mulai ada volume besar, cepet gitu. Terus habis itu dia masuk fase markupnya, naik terus dari tanggal berapa ini? 3 Februari 2021 ya. Ini fase markupnya, kelihatan kan? Volumenya sebelumnya mini-mini di sini waktu fase akumulasi, habis itu fase markup. Nah, terus ini fase distribusi harusnya. Dua sih opsinya, antara distribusi atau reakumulasi. Kalau reakumulasi bagus karena bandarnya bisa apa ya? Kan kalau misalkan bandar beli terus di sini, dia kan duitnya habis juga. Nah, kalau misalkan dia distribusi ketika tren masih bagus, ya dia jadi punya duit lagi gitu. Udah taking profit juga kan bandarnya. Tinggal dia serok-serok lagi untuk tarik lebih ke atas. Tapi kalau konsolnya harus kita lihat nanti dia breakout ke atas atau breakdown ke bawah, seperti itu. Kalau breakdown ke bawah ya siap-siap masuk ke fase markdown with distribution. Biasanya seperti itu. Harga bakal ditarik turun sampai ke base-nya. Base cukup kuat kalau menurut saya di sini ya, sekitar 1400-an ini. Agak dalam memang, semoga aja nggak sampai sana. Tapi kita lihat aja nanti. Ini saya tidak tebar fear ya. Cuman apa ya, melihat aja akumulasi di sini. Dan lebih baik kalau menurut saya ketika dia baru konsol kayak gini ya, nggak usah pegang dulu barangnya. Kecuali dia konsolnya di bawah. Misalkan di sini ya, dia konsol di bawah terjadi akumulasi. Nah, silakan teman-teman buy on weakness. Tinggal tunggu breakout sampai ditarik ke atas saja. Ya gitu. Tapi kalau misalkan dia konsolnya di atas terus distribusi, siap-siap breakdown bawah, ya lebih baik jangan coba-coba. Seperti itu. Batasi resiko di 3000 aja. Itu toleransi terakhir sih 2900-an. Tapi kalau breakout ke atas 3400-an ini ya bisa lanjut lagi. Seperti itu. Pada loginya pun juga 50-50 ya. Kelihatan ada akumulasi tapi juga ada distribusi. Untuk si DMMX ini yang sebelumnya ditarik kemarin September ya, di sini barangnya dimakan besar sekali. Terus habis itu mulai didistribusikan barangnya. Cuman ya kalau kita lihat memang belum sebanding distribusinya. Jadi ya agak serem juga. Seperti itu. Bisa aja dia markdown ya. Yang penting batasi resiko aja. Itu tugas kita sebagai trader. Cuman saya agak kurang seraknya sama pom-pomannya itu aja. Nggak tahu kenapa dia ini rame. Bahkan semain sampai masuk podcast itu ya. Podcastnya Om Deddy. Pasti ada udang di balik bakwan. Seperti itu. Lanjut. Coba kita cek Excel yang hari ini sudah berhasil breakout dengan volume yang menjanjikan kalau menurut saya. Nah ini ya, kemarin baru kita bahas, kemarin atau lusa saya lupa bahas Excel tuh, perjalanannya si Excel ya.
Dia di sini falling wedge, breakout, markup, rising wedge, breakdown, console, terus mau bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, tapi karena market tidak mendukung, akhirnya jadinya ascending triangle. Dan hari ini breakout dengan volume sangat besar. Ini sudah sangat valid sih kalau menurut saya. Dia breakoutnya di sini sekitar 2770 sampai 2800-an. Dan hari ini dia sudah kena area resist juga seperti itu. Ini juga resist kuat di area sini ya. Sebentar. Ini area resist kuat nih. Nih. Dia hari ini sampai ke sana. Ini high-nya di berapa nih? High-nya 3070. Hari ini juga high-nya ada di 3040. Artinya di posisi ini lebih baik jangan beli dulu. Tapi kalau dilihat dari volumenya sih harusnya sih bagus. Seperti itu. Tinggal tunggu breakout-nya aja. Tapi bisa juga dia retest ini ya, retest 2810 dan membuat cup handle. Ini kan ada cup, lalu ada handle. Hari ini breakout dengan volume besar dan belum di retest. Dia udah kena target dari ascending triangle-nya. Nah, nih target ascending triangle ya, pas sampai 3030-an target breakout ascending triangle, dan sekarang posisi di area supply. Tuh, kalau misalkan dia besok berhasil breakout, yang udah punya barang di bawah wajib hold karena dia bisa entah cup handle atau entah double bottom. Tuh. Tapi kalau misalkan dia ternyata nanti belum berhasil breakout di 3000, bisa antri di 2800-an. Tuh teman-teman bisa beli di sana, itu harusnya area bagus karena dia bakal retest cup handle-nya seperti itu. Arahnya harusnya ada ke atas, volumenya tidak bisa berbohong hari ini. Dia pun juga golden cross dan breakout dari pattern-nya seperti itu. Volumenya nggak bisa bohong. Dan kalau kita lihat hari ini akumulasinya gila-gilaan, gede sekali akumulasinya si Excel ini. Nih, entah dari bandar movement, dari bandar volume, ketika dia ditarik, ini hari ini akumulasinya nggak bisa bohong seperti itu. Menarik, Excel ini akhirnya dia breakout juga ya hari ini. Tinggal ya teman-teman bisa antri di saat yang tepat aja. Jangan beli di pucuk. Kalau misalkan dia udah breakout terus habis itu retest 3000-an, nah silakan masuk di situ. Atau kalau enggak, waktu dia koreksi dengan volume kecil, nah bisa masuk di bawah juga seperti itu. Tapi kalau udah punya barang di sini atau di sini mau buat swing, ya udah diemin aja. Udah arahnya ke atas harusnya untuk si Excel ini. Seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya. Dia bisa jauh 4000 mungkin kalau misalkan 3000-nya bisa breakout ya, karena ini cup handle atau entah double bottom, targetnya ke 4000-an ya, minimal sih lah 3700 untuk uji resistnya yang di sini seperti itu. Tinggal kita update aja sambil jalan apakah dia bisa hit target atau tidak seperti itu. Lanjut kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. BBRI masih konsol, kebanyakan blue chip masih konsol, tapi konsolnya disertai akumulasi ya. Nah, kita coba cek Adaro aja, yang hari ini ada inflow dan naik 3%-an. Batu baraan hari ini menarik, Adaro, PTBA, ITMG semua pada naik ya. Dan hari ini juga Adaro naik 3,36% dan posisi dekat di resist. Tuh, dia juga masih di area konsol, mirip-mirip sama Excel lah. Ini dia ascending triangle ya. Dan area breakout-nya ada di sekitar 1400 sampai 1430. Itu area kuat juga. Di sini dia kena, di sini dia kena, di sini pun juga dia jadi support. Jadi ya memang wajar lah. Di sini juga area-area 1400 ini area-area penting untuk si Adaro, bisa dicek ke belakang ya. Artinya nanti ketika dia berhasil breakout 1400 itu bakalan jadi support yang kuat sekali. Untuk katalis udah jelas bagus batubara ini. Harga batubara udah tinggi banget dan ya harga sahamnya masih belum mengikuti harga batu baranya. Ini bisa, kalau menurut saya ya, salah satu sektor yang bisa digunakan untuk persiapan akhir tahun. Apalagi kalau teman-teman mau dapat bonus dividennya juga, bisa pilih ITMG atau Adaro. Tapi kalau misalkan teman-teman cari capital gain, bisa Indi. Kalau PTBA sih sebenarnya dia tipikal yang dividen juga, tapi sayangnya dividennya pertengahan tahun ya. Tapi kalau mau di-hold sampai ke sana, saya rasa targetnya masih jauh kok dilihat dari harga batu baranya. Seperti itu, tinggal ngikutin teknikalnya aja. Dan ini Adaro, dia masih konsol juga. Tapi kalau misalkan berhasil breakout, targetnya bakal lumayan. Ini dia bisa breakout 1600-an. Dan kalau breakout 1600-an, di sini bisa cup handle besar. Ini cup, lalu ini handle-nya. Dengan target breakout, silakan dihitung sendiri dari sini sampai sini, terus diatasin. Dan kalau menurut saya mendukung, dilihat dari flow, akumulasi, terus juga
dari katalisnya ya, yang harga batu bara kita tahu udah tinggi banget seperti itu. Untuk posisi sekarang supportnya di 1325-an, 1325 sampai 1340 itu support sekarang. Untuk resisten 1400 tuh tinggal disesuaikan aja. Ini saya kalau misalkan teman-teman nggak punya batu bara satupun ya, tinggal pilih salah satu aja, nggak perlu dibeli semua. Hari ini juga ada akumulasi, dan kalau kita lihat kemarin memang sudah diakumulasi terus Adaro ini, tapi yang jalan baru ITMG aja, yang lain masih pada konsol. Tapi pasti juga bakal pada mengejar tuh ya, semua punya siklusnya sendiri untuk batu bara ini juga. Tuh target ya sebenarnya kalau misalkan kita logika ya, waktu tahun 2018 nih di sini 2018 ini kalau nggak salah ya, itu batu bara tuh masih di bawahnya harga sekarang. Artinya apa? Sudah terjadi divergen antara harga batu bara dengan harga sahamnya. Ya kalau logika simpel aja harusnya sih targetnya di atas 2.600. Harusnya. Apakah bisa terjadi? Jelas bisa terjadi. Apakah bisa tidak terjadi? Bisa tidak terjadi juga. Yang penting nanti ketika dia udah breakout, jalan, selesai fase akumulasi, masuk ke fase impulsif atau markup, nah kita harus lihat pergerakannya dia. Dari akumulasinya juga bagus, katalis juga bagus, tinggal tunggu breakout aja. Mungkin bulan ini atau bulan depan. Dan harusnya sih kalau ascending triangle itu cukup 3 kali ya. 1, 2, nah harusnya yang ketiga ini breakout. Jadi tidak ada yang keempat. A, B, C, D, E. Nggak tahu lah itu. Saya belum jago Elliott Wave. Tapi kalau yang saya perhatikan, yang namanya ascending triangle itu 3 kali. 1, 2, 5 kali. 1, kalau naiknya 3 kali, 1, 2, dan ini breakout. Kita lihat aja ke depan untuk si Adaro ini. Untuk Adaro, bentar saya mau nancapin charger dulu. Oke, untuk Adaro, untuk saham batu bara yang mewakili hari ini. Yang lain juga masih bagus semua kok, tinggal disesuaikan teknikalnya aja. Yang penting ini salah satu sektor yang nggak bisa dilewatkan kalau menurut saya, batu bara ini untuk tahun ini ya. Itu pahit-pahitnya kalau bandar-bandar gak mau narik ke atas, itu nanti dividennya bakalan gila sekali. Maksudnya kalau misalkan teman-teman ngecek ITMG itu dividennya di tahun 2018 aja sekitar 3.000-an. Kalau misalkan dia bagi dividen 3.000-an lagi, sekarang anggaplah 15.000 ya. Ya, yieldnya berapa persen tuh? Silakan dihitung sendiri. Tuh, sangat menarik pokoknya. Lanjut kita ke Java. Oke, yang dia akhirnya sudah berhasil breakout ya, area krusialnya dia. Java ini masih uptrend juga. Di sini area demand. Sebelumnya area supply ya. Di sini kena, di sini breakout, lalu di sini jadi area demand. Setelah sebelumnya dia naik, dia uptrend, di sini membuat tren baru lebih kuat kenaikannya. Dia naik, terus di sini membuat reversal, inverted cup handle. Ini cup, lalu ini handle, breakdown dan turun sampai ke targetnya di area demand juga. Lalu di sini membuat double bottom 1, bottom 2, breakout. Dan sekarang dia naik. Sempat kena resist di sini 1890 ya. Ini 1900-an tuh resist kuatnya dia. Tapi sekarang sudah closing di 1950. Dan waktu di sini pun kelihatan dia bikinnya continue ya. Ini kalau nggak salah ada bullish pennant atau symmetrical triangle. Yang pasti dia udah breakout dari area 1900. Jadi untuk sekarang supportnya adalah 1900. Cukup kuat 1900 ini, tapi bukan area demand ya. Tuh, tapi ini area krusial juga 1900. Kalau kita lihat tarik ke belakang ya, Java ini selalu merespon di 1900. Di sini dia kena, di sini juga kemarin dia di sini kena. Nah, sekarang dia udah berhasil breakout. Buat teman-teman yang punya barang di bawah, hold aja. Tapi buat yang belum punya barang, ya lebih baik antri di 1900-an. Tuh kalau mau punya si Java ini. Poultry ini juga sektornya bagus juga ya. Ya memang akhir tahun banyak sektor bagus. Dan kalau menurut saya salah satunya poultry ini, kelihatan dari cepinnya juga ada mau breakout gajahnya ya. Big cap-nya si poultry. Biasanya nanti second linernya menyusul main sama Java ini. Dan Java juga udah bagus. Support sekarang ada di 1900-an. Ini area lumayan kuat harusnya supportnya ya. Seperti itu. Untuk target, ya saran saya sih saham kayak ini buat swing aja. Karena dia trennya juga masih bagus. Tinggal kita revisi trennya aja. Tuh, mungkin target ke sini high-nya dulu 2165 sampai 2240. Kalau breakout baru lanjut ke atas. Yang pasti ini masih bagus. Dia kayak mau bikin swing baru aja. Seperti itu. Supportnya itu tadi 1900-an, bisa cicil-cicil di sana kalau menurut saya. Tuh, untuk resisten terdekat mungkin area sinilah sekitar 2000. Hari ini juga kena ya. Sampai 2000-an seperti itu.
Dia dalamnya juga dia mulai ada peak akumulasi lagi. Saham sebelumnya ketika dia naik disertai dengan akumulasi, lalu di sini mulai ada distribusi waktu turun ya. Ya ini yang bagus maksud saya. Jadi Bandar jualan juga, karena kalau Bandar beli terus yang terjadi itu adalah kayak gini, ditarik, Bandarnya beli terus sampai duitnya habis itu dibanting. Itu yang biasa terjadi sama saham-saham small cap dengan big player ya, bukan Bandar. Asal beli habis itu banting. Tapi kalau fase market ya kayak gini, ada waktunya akumulasi, distribusi, akumulasi. Selama teknikalnya masih bagus, itu masih sangat oke. Seperti itu, karena Bandar pun juga duitnya ada limitnya ya. Kalau bukan limit, susah juga itu kalau Bandar nggak punya limit. Seperti itu. Mulai diakumulasi lagi, kelihatan ya, setelah kemarin diakumulasi secara masif, lalu waktu turun kemarin ada distribusi. Nah ini mulai diakumulasi lagi, tinggal kita lihat aja ketika sampai kena high-nya ya sekitar 2200-an, kira-kira apa yang akan terjadi sama Java. Seperti itu. Lanjut, BTPS kemarin udah kita bahas ya, dan ternyata berhasil breakout, cakep sekali. Kita coba cek yang merah-merah aja. Batubara juga bagus semua hari ini. Saya masuk ke yang merah-merah, barangkali ada sesuatu. Kita coba cek BBYB aja, karena banyak yang tanya BBYB ini. Ini juga salah satu saham yang mulai banyak pom-pomnya ya. Jadi apakah story-nya udah kelar ya nggak tahu juga. Karena ya ketika harga ditarik tuh biasanya diem-dieman, nanti berita keluarnya terakhir waktu Bandarnya mau jualan biasanya tuh. Oke, terakhir BBYB divergent di sini. Ini pakai TF 1 jam ya di sini. Ya divergent, harga ke atas tapi indikator ke bawah. Ini kan waktu dia naik gila-gilaan tuh BBYB tuh, arah berapa hari itu. Lalu habis ini dia marketnya waktu itu jelek, Agustus dia turun tapi rebound lagi, tapi membentuk divergent, harganya ke atas tapi indikatornya ke bawah. Dan target turunnya sebenarnya udah kena ya, dia sekitar 1285 ini. Dan setelah itu dia rebound lagi sampai ke area resistennya lagi, dan sekarang koreksi lagi. Seperti itu. Untuk koreksi yang sekarang tidak ada divergent karena harga ke bawah, indikator juga ke bawah. Untuk volumenya pun juga nggak jelek ya. Waktu dia naik volumenya lumayan, tapi waktu dia turun volume buangannya dua doang ini. Tadi candle ini sama candle ini ya. Terus dia turun sampai 1500-an. Untuk posisi sekarang 1500 ini sudah jadi support kalau menurut saya harusnya. Tuh agak susah juga ngelihatnya, tapi saya rasa 1500 ini supportnya dia. Ada support klasik, ada area juga, terus juga ada support psikologis. Selama dia nggak jebol 1500 harusnya masih oke. Kalau menurut saya bisa ke atas lagi ya. Kita lihat dulu aja karena belum kelihatan untuk hari ini pergerakannya gimana. Entah dia mau turun lagi atau mau bikin continuation, bisa juga. Siapa tahu di sini dia mau bikin penan atau apalah, itu kan bisa juga. Tapi kalau pakai Fibonacci, kita tarik Fibo untuk area golden pocketnya 0,618 ada di sini sekitar 1420 sampai 1400. Barangkali dia mau bikin cup handle, tapi santai aja, cup handle pun nggak perlu sampai ke situ juga. Kalau memang trennya kuat dia bisa sampai 0,382 juga, dan hari ini udah kena 0,382. Kalau dari candlenya sih kita lihat, kalau menurut saya ada tanda-tanda pembalikan arah ya di 1500 ini. Entah besok shadow ke bawah dulu sampai 1460 atau enggak langsung rebound dari 1500. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Harusnya sih apa ya? Dilihat dari volumenya masih lumayan oke. Cuman di sini aja nih buangannya jelek banget ini. Waktu 24 Agustusnya ditarik volumenya kecil-kecil, waktu 24 Agustus buangannya besar sekali sampai dia divergent. Seperti itu. Batasi resiko aja, kalau misalkan memang dirasa sudah tidak kuat naiknya, ya jangan ragu untuk cut loss kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia memang masih bagus, ya bisa di hold. Kalau menurut saya sih untuk sekarang masih oke ya, tapi ada angka-angka untuk membatasi resiko tadi itu 1450-an sama 1500. Atau enggak ya mentok-mentok sampai 0,618 tadi untuk bikin cup handle-nya. Tapi kalau dia sampai jebol 1285 apalagi 1250, lebih baik exit, karena ini bisa aja fase distrinya dia ya, waktu sideways kayak gini. Waktu sideways ini dia akumulasi, lalu di sini markup, lalu distribusi, bisa aja seperti itu. Kita lihat aja nanti kira-kira BBYB gimana. Yang pasti itu sih mulai banyak yang pom-pom juga, jadi agak seram juga ya. Lanjut kita coba cek yang hijau-hijau. Kita coba dari LPKR
yang hari ini naik lumayan ya. Ini apa namanya, propertinya Lipo. Nah, ini volumenya bagus sekali sih ini. Oke, pertama dia memang ada divergen untuk si LPKR ini ya. Harganya ke bawah, sedangkan indikatornya ke atas. Dan target divergen ada di sini, sekitar sini ya, 200-an ini. Target divergennya si LPKR ini. Setelah dia tidak turun lagi, low terakhirnya di sini ya. Terus diarahnya ke atas dan sekarang ada pergerakan yang mantap nih, naik 15%. Tapi posisi kena resisten dia kalau menurut saya. Ini 160-an ada area resisten. Di sini dia support, di sini dia resist, di sini dia resist, di sini dia support, di sini dia resist. Yang pasti ini area berarti lah untuk si LPKR ini. Kalau misalkan bisa breakout, saya rasa bisa lanjut ke 200-an. Tapi kalau misalkan nggak bisa breakout, ya entah dia bisa turun lagi. Kalau nggak ya bikin cup handle gitu juga bisa. Yang pasti ini sektornya masih bagus LPKR ini, Lippo Karawaci. Tuh, dia juga akhirnya ada big akumulasi. Dan kalau nggak salah tuh, bentar saya lupa. Mana ya? Tunggu. Kayaknya sudah ada yang breakout ke LPKR ini. Atau yang ini ya, saya lupa. Belum breakout juga. Ya, berarti dia belum breakout ya LPKR ini. Dan sekarang ada di area krusialnya. Kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah, bisa trailing stop aja. Di sini saya rasa 150, tapi agak lumayan juga ya turunnya. Tapi kalau dilihat dari volume harusnya besok lanjut sih. Seperti itu. Kecuali dia jebol 150, lebih baik trailing stop dulu aja atau exit. Buat yang belum punya barang, jangan masuk dulu. Dan kalau kita lihat ternyata volumenya besar di buangannya dia ya. Waktu buangan volumenya besar nih, naik volumenya besar, merahnya juga volumenya besar. Jadi sepertinya sudah ada yang take profit, merealisasikan profitnya dia. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia mau cover atau enggak. Tuh. Untuk support ada di 150-an, ini bisa dibuat area entry kalau teman-teman mau masuk ya. Tuh, atau kalau misalkan dia berhasil breakout, bisa masuk di sekitar sini 177. Ini ada area resist juga. Di sini dia cup handle tuh ya. Dan ya itu. Target bisa ke 200-an kalau dia masih lanjut ya. Nanti di sini dia bisa bikin inverted and shoulder mungkin. Tapi kalau dilihat dari candlenya sih banyak yang suka nyopet ya di LPKR ini. Shadow-shadownya tinggi-tinggi. Yang penting batasi resiko aja. Kalau yang punya barang di bawah bisa aman, tapi kalau belum punya barang harus masuk di angka yang tepat. Karena dekat resist kuat juga. Downtrend channel, terus juga area supply, resist kuat seperti itu. Dalamnya tadi harinya ada akumulasi besar ya dari si CG ini. Kayak belum buang barang, si CG yang buang barang, CC sama NI di volume buangannya tadi ya. Seperti itu. Bisa juga ini awal reversal, dia biasa retest dulu bisa juga. 150 lah harusnya retestnya dia, kalau memang dia mau retest dulu ya. Seperti itu. Itu untuk LPKR. Terakhir, kita coba cek Pegas yang saya rasa hari ini sudah cakep. Karena closingnya bagus ya, volumenya juga besar. Nah, hari ini Pegas breakout high kemarin ya. Waktu kemarin dia terlihat sudah breakout. Ini kan dia kan divergen. Harga turun tapi indikator ke atas. Lalu dia udah breakout downtrend channel. Lalu kemarin mau jalan tapi karena marketnya jelek jadi nyungsep lagi. Dan hari ini sudah naik 5,71%. Untuk volumenya lumayan. Dan dia sudah berhasil breakout ya dari last high-nya dia. Sebenarnya resistnya cukup di 1090-an ini, 1085 waktu dia konsol di bawah. Tuh. Tapi dia udah breakout high-nya sekalian. Seperti itu. Kita coba lihat dalamnya. Barangkali ada yang aneh-aneh ya. Ada calon divergen tapi belum terjadi ya. Karena ini harganya ke samping tapi indikatornya masih ke bawah. Tapi kalau ternyata besok dia dilanjutin terus indikatornya ke atas kan belum terjadi. Karena dia belum dead cross. Konfirmasinya kalau MACD itu sampai kalau dia dead cross. Kalau kita pakai candle lebih kecil 15 menit tidak divergen sih harusnya, karena harga ke samping, indikatornya juga ke samping untuk 15 menitnya. Seperti itu. Yang pasti kalau menurut saya sekarang 1085 sampai 1060 itu udah jadi supportnya Pegas. Dilihat dari volumenya juga cukup menarik ya. Dia kemarin breakout volume besar, terus turunnya volume kecil-kecil, hari ini mulai volume besar lagi. Seperti itu. Kalau misalkan valid, saya rasa targetnya bisa ke 1200-an untuk si Pegas ini. Itu target naiknya si Pegas. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya waktu dia konsol di bawah kemarin, bisa hold sampai 1200-an, nanti bisa pasang trailing stop di sana.
Tuh. Jadi nggak perlu langsung TP, nggak apa-apa, trailing stop aja. Siapa tahu dia breakout kan bisa juga kayak BTPS ya. Saya kira dia bakal turun dari 3000, tapi ternyata sekarang udah sampai 3300. Tuh, tapi ini area cukup kuat 1200, jadi bisa trailing stop ketika dia kena 1200 seperti itu. Kalau valid besok lanjut ya, IHSG hijau juga, harusnya dia OTW ke 1200. Seperti itu, tinggal pasang trailing stopnya aja. Di dalamnya hari ini juga ada big akumulasi, ini juga menuju golden cross, moving average-nya dia juga ada uptrend ya, di atas EMA 20, di atas EMA 50, tinggal tunggu golden cross aja. Hari ini juga ada akumulasi yang sangat besar dari RX, BK, AK, asingnya juga masuk, bandar movement-nya juga bagus. Setelah sebelumnya asingnya keluar terus ya, turun, hari ini dia mulai melandai, artinya nggak juga keluar lagi, terus hari ini mulai naik, seperti itu. Dari TA-nya sudah mengatakan segalanya, dia setelah divergent, breakout downtrend channel, konsultasi lagi, konsolidasi, lalu breakout ke atas. Harusnya OTW 1100 pegas ini kalau menurut saya. Tinggal hold, bisa trailing stop di area 1200 seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada salahnya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.